Usai dilakukan pengecekan dan pendataan oleh tim DVI Antemortem Polda Jawa Barat, keluarga Esther pramugari korban pesawat ATR 42500 yang jatuh masih menunggu kepastian. Sang ibu mengaku terakhir berkomunikasi dengan korban pada Jumat malam. Saat dihubungi kembali, telepon genggam korban sudah tidak dapat diakses. Keluarga baru mendapat informasi setelah pesawat yang ditumpangi korban dinyatakan hilang di wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Meski demikian, keluarga besar masih terus berharap korban ditemukan dalam keadaan selamat. Sang ibu menyebut Esther merupakan tulang punggung keluarga. Mujizat Tuhan itu masih ada. Selama kami belum melihat Esther, mujizat Tuhan pasti ada. Bu, Esther sendiri anak keberapa sih? Esther anak pertama. Selanjutnya kita akan mengupdate soal pencarian korban pesawat ATR 42 hari ini. Dan kita terhubung dengan jurnalis Transmedia Muhammad Bakri yang berada di posko tim SAR di Pangkep, Sulawesi Selatan. Bakri, tadi berita yang saya bacakan, tim SAR kesulitan mengevakuasi terutama kalau menggunakan jalur udara. Terpaksa menggunakan jalur darat. Lalu mungkin bisa Anda deskripsikan bagaimana cuaca di sana dan perkembangan terkait pencarian korban yang saat ini sepertinya masih terkendala oleh cuaca. Oke, baik Yudi dan pemirsa, hari ini adalah hari ketiga proses pencarian korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan puncak Gunung Bulu Sarau. Dan dapat kami kabarkan bahwa sejak pagi sudah ada 900 personil tim SAR gabungan yang diturunkan oleh tim SAR gabungan untuk melakukan proses pencarian, dan satu tim khusus telah dikerahkan sejak dari pagi untuk melakukan evakuasi jenazah korban yang berada di tepi jurang atau di tebing sebelah utara puncak Gunung Bulu Sarau. Dan sampai saat ini, Yudi, tim khusus yang diberangkatkan pada pukul 7 pagi tadi itu belum sampai ke lokasi. Dan memang terkait cuaca, Yudi, dapat kita saksikan di belakang saya ini kondisinya berkabut dan sesekali hujan deras, akan tetapi intensitas hujan tidak terlalu lama. Visibilitas tim tentunya dalam proses pencarian yang membuat kondisi mereka ini sulit untuk menembus lokasi-lokasi yang memang untuk jalur evakuasi. Dan diinfokan tadi bahwa skenario utama yang sebelumnya disampaikan oleh Basarnas untuk evakuasi itu melalui jalur udara, ternyata pada pagi hari ini tidak bisa dilakukan karena memang kondisi cuaca puncak Gunung Bulu Sarau sampai detik ini itu diselimuti kabut yang sangat tebal, Yudi. Ya, kalau tadi Anda katakan ada 900 tim, cukup besar ya, sepertinya memang dikerahkan untuk melakukan evakuasi. Tapi mungkin Anda bisa mendeskripsikan sejauh mana tempat ini menuju lokasi, kemudian bagaimana medannya seperti apa, dan apakah memang jumlah tim yang disiagakan sebanyak itu bisa cukup signifikan untuk membantu proses evakuasi. Bagaimana dengan perkembangannya? Ya, baik Yudi, di tempat saya berdiri saat ini di posko utama itu kita berada di ketinggian 800 mdpl, sementara puncak Gunung Bulu Sarau itu berada di posisi 1.300-an mdpl. Artinya masih ada 500 meter ke atas, dan itu posisinya memang kemiringan atau elevasinya mencapai 45 derajat untuk mencapai puncak Gunung Bulu Sarau. Dan per tim yang dibagi dari 900 orang itu memang dibagi dalam beberapa tim, dan untuk khusus regu pencari atau pengevakuasi korban itu ada 43 tim yang telah dilepas sejak pagi, dan rute mereka diubah dari awalnya melalui jalur puncak ini oleh warga lokal, diupayakan untuk mencapai punggung bukit sebelah utara melalui jalur lain, artinya jalur yang tidak biasa dilalui oleh tim SAR sebelumnya gitu, Yuda. Baik, Muhammad Bakri, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Semoga proses evakuasi segera bisa mencapai hasil dan
korban yang ada di sana bisa segera diselamatkan dan ditemukan. Selamat bertugas kembali.